Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat wa biminnatihi wa bihusnihi takmulul hasanat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asul muslimin rahimakumullah. Tiada sikap yang paling sempurna selain kita semuanya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita termulia, Nabi yang kita cintai, Nabi yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, saya mengajak khususnya bagi pribadi, umumnya bagi kita semuanya, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal ketakwaanlah kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asul muslimin rahimakumullah. Menghayati fungsi Al-Quran di bulan yang suci. Bicara tentang kitab, bahwa agama yang ada di Indonesia ini memiliki kitab yang dijadikan sebuah pedoman bagi para pengikutnya. Buddha dengan kitabnya Tripitaka, Hindu dengan kitabnya Kitab Weda, Kristen dengan Injilnya. Kita sebagai umat Islam memiliki kitab yang kita jadikan sebuah pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran tidak hanya sebatas umat Islam mengakui kebesaran Al-Quran. Seorang orientalis pun mengatakan bahwa Al-Quran merupakan salah satu prinsip yang dapat menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Itulah ungkapan Napoleon, seorang orientalis yang berkebangsaan Prancis. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa Al-Quran merupakan benteng pertahanan yang kokoh. Al-Quran merupakan ajimat penyelamat dari kesesatan hidup penghidupan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, mari kita hayati fungsi Al-Quran yang insya Allah terdapat dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ma'asal muslimin rahimakumullah.
Kalau kita kaji bersama, ayat tersebut termasuk ke dalam kategori kalam khobari. Apa yang dimaksud dengan kalam khobari? Kalam khobari adalah berita gembira bagi seluruh umat manusia. Kenapa dikatakan kalam khobari? Maka jawabnya terdapat pada penggalan qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian semuanya Al-Quran dengan fungsi yang pertama adalah mau'izatu mir rabbikum, sebagai pelajaran dari Tuhanmu yang maha pengajar. Al-Quran merupakan pelajaran buat kita semuanya. Ketika Al-Quran turun di Jazirah Arabiah dengan bahasa Arab, maka muncullah ilmu tata bahasa yang kita kenal dengan nahwu sorobnya. Ketika Al-Quran harus dibaca baik dan benar, maka muncullah ilmu qiraah yang kita kenal dengan qiraatus sab'ah. Ketika bahasa Al-Quran sangat logika, maka muncullah ilmu yang dinamakan dengan ilmu filsafat yang kita kenal dengan ilmu mantiknya. Apalagi Al-Quran berkaitan dengan tauhid, semuanya. Ilmu berada dalam Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai umat Islam mampu membaca Al-Quran? Sudahkah kita sebagai umat Nabi Muhammad mampu mengkaji Al-Quran? Terdalamnya lagi, sudahkah kita sebagai umat Rasul mampu mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini, bulan Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran, kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran sebagai ilmu, ayat yang pernah pun yang berbunyi, Iqra, bacalah wahai umat Islam. Seolah-olah Al-Quran berbicara kepada kita semuanya, wahai umat Islam, jadilah kalian semuanya orang yang maju, orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Ma'asul muslimin, rahimakumullah. Adapun yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sifaul lima fis sudur. Sebagai obat penawar dari paham-paham sesat yang selalu bersarang dalam hati kita semuanya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, seandainya Al-Quran yang kita cintai ini jauh dari kehidupan umat, seandainya Al-Quran ini hengkang dari kehidupan masyarakat, kosong dari nilai-nilai korbu para pejabat, niscaya penyakit hati akan kumat. Maka hal inilah yang harus diobati dengan Al-Quran. Orang yang kosong hatinya dari Al-Quran, pertikaian, perpecahan, korupsi, nepotisme, orang yang terjangkit penyakit hati akan menghalalkan segala cara. Maka yuk sama-sama kita dekati Al-Quran, pahami Al-Quran. Sifaul lima fis sudur. Jamaah rahimakumullah, seandainya orang jauh dari Al-Quran, bahkan mungkin ada yang tidak percaya terhadap Al-Quran, maka Allah memberikan peringatan dalam surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling an dzikri bermakna Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sulit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan tidak melihat, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan mufassir menafsirkan ayat tersebut, Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut, ma'isyatan qasyiyatan syadidatan fa in lam ta'tana'am zahirhu. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran,
hatinya kosong dari Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit walaupun kenyataannya secara zuhiriyah. Rumahnya banyak, mobilnya tidak terhitung, asetnya di mana-mana, tapi hatinya kiamat, hatinya gundah gulana. Kenapa? Karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'isyatan khasyiatan syadidatan fa illam tana'am zahiru. Fa in tana'am zahiru. Walaupun kenyataannya serba ada. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang terus yang dibimbing oleh Allah, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah mampu, maka kita bisa mengkaji. Setelah mengkaji, maka mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sifaul lima fis sudur. Yang ketiga adalah hudan sebagai petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya ini Al-Qur'an memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan bagi orang-orang yang membaca, mengkaji, dan sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang membaca, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya, fungsi Al-Quran dalam surat Yunus ayat 57 diantaranya adalah rahmatan lil alamin, sebagai cinta dan kasih sayang agar terjadinya ukhuwah Islamiyah yang kaya membantu yang miskin, yang alim membimbing yang awam, yang kuat melindungi yang lemah. Itu semuanya harus berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini, bulan diturunkannya Al-Quran, kita semuanya terenyuh kembali bahwa kita semuanya yuk pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi masjid ini mewadahi untuk kita semuanya, bagi jamaah yang mau belajar membaca Al-Quran. Tidak ada kata malu kita membaca Iqra, walaupun sudah setua ini. Lebih malu lagi ketika kita semuanya berjumpa dengan Allah, kita semuanya tidak bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adzim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'ami yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.